atur waktunya istirahat, waktunya belajar, waktunya kegiatan olahraga. Alat sekolah pun ditanggung oleh sekolah, Pak. Alat tulis, buku-buku gitu, Pak. Semuanya sekolah rakyat ini beroperasional ditanggung oleh negara. Terima kasih, alhamdulillah untuk persiapan sekolah rakyat di Handayan ini sudah on the track ya. Yang pertama untuk gedung nanti tanggal 8 akan diserah terimakan dari PU ke Kementerian Sosial. Berikut kemudian untuk segenap sarana dan prasarana, insya Allah tanggal itu juga sudah lengkap ya, mulai dari tempat tidur, meja kursi untuk anak-anak belajar, terus kemudian insya Allah juga setelah itu kemudian jaringan internet juga udah kepasang karena itu juga salah satu pendukung untuk belajar di sekolah rakyat. Berikut kemudian siswa sudah siap ya, jadi kebutuhan siswa di sini 3 robel 75 orang udah siap. Jadi siswa-siswanya juga sudah tercukupi, bahkan kemarin udah kita undang untuk dialog dengan Pak Menteri. Mereka antusias untuk segera masuk ke sekolah rakyat. Insya Allah untuk pertama kali nanti mereka orientasi di tanggal 14 Juli, sekolah rakyat di Sentra Handayan ini udah siap. Sebelum orientasi tanggal 14 itu, apakah ada simulasi gitu, Pak, mungkin untuk perkenalan ke siswa-siswa? Itu juga kita agendakan nanti di tanggal 9. Tanggal 9 nanti kita agendakan simulasi, anak-anak nanti kita undang di sini ya. Mereka kita perkenalkan ya tentang sekolah rakyat, sekolah berasrama, mana anak-anak nanti memulai kehidupan yang lain dari yang selama ini dia rasakan. Dia tinggal di asrama dengan banyak teman, kemudian dia belajar di situ, dia juga bermain di situ, dan insya Allah sangat menyenangkan karena sekolah rakyat ini kita desain sedemikian rupa dengan memperhatikan segenap aspek yang membuat anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Oh, tapi kalau boleh cuplikan gitu ya, Pak ya, day to day-nya anak-anak di asrama itu seperti apa sih, Pak? Misalkan bangun pagi, sholat bareng, terus sampai malam tidur itu kalau bisa digambarkan seperti apa, Pak? Jadi Kesehariannya. kalau anak-anak nanti hari-hariannya itu normal seperti mereka di rumah ya. Yang membuat di sini berbeda, anak-anak di sini nanti harus membiasakan hidup tertib, hidup disiplin, ya, sehingga kemudian ada tata tertib yang kemudian harus ditaati oleh anak-anak. Karena apa? Karena di sini berkumpul teman-temannya juga. Kalau kemudian ada tata tertib, insya Allah kemudian sudah bisa mereka saling menghormati dan menghargai teman-temannya. Oleh karena itu nanti mereka yang pertama kita awali dari pagi misalnya ya, bangun pagi, kemudian harus bersih diri ya, kemudian nanti kita ajak bareng-bareng sholat subuh berjamaah, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa diikuti, mungkin ada bersih-bersih lingkungan karena ya mereka harus kita latih, kita bentuk karakternya untuk bertanggung jawab ya. Mereka kita sudah biasakan hidup mandiri, hidup bertanggung jawab, jadi mereka nanti bersih-bersih juga ruangan tempat tidurnya, bagaimana kemudian menata tempat tidur supaya kemudian rapi ya, seperti itu ya. Jadi mereka kita ajari untuk seperti itu. Setelah itu mungkin nanti ada senam ya, supaya hidupnya sehat dia harus berolahraga ya, senam, terus kemudian apel pagi ya, terus kemudian makan bersama, terus setelah itu kemudian seperti biasa mungkin kegiatan sekolah ya.
Sekolahnya dari jam Masuk. berapa sampai jam berapa Pak berarti? Ya, normal seperti anak-anak lain, Mm. ya, seperti anak lain. Kemudian karena mereka hari-hariannya di sini, day to day dia tinggal di asrama, maka kemudian ada penguatan-penguatan pembelajaran atau pelatihan untuk anak-anak itu. Oke. Sehingga anak-anak itu tidak dibiarkan di dalam asrama bengong atau tidak ada aktivitas-aktivitas positif yang untuk memperkaya Soft pengalamannya, skill. kemudian menambah pemahaman dan pengetahuan. Jadi mereka tidak kita biarkan begitu berdiam diri saja, tapi mereka di sini kita atur waktunya istirahat, Hmm. waktunya belajar, waktunya kegiatan olahraga, dan itu kita biasakan, kita teraturkan agar mereka kemudian sudah terbiasa dengan hidup tertib, teratur dan disiplin. Berarti Kan murid-murid ini akan tidur di asrama. Gurunya sendiri seperti apa, Pak? Dan jumlahnya berapa ya, Pak? Mereka tinggal di situ juga. Jadi kepala sekolah tinggal di asrama, gurunya juga kita siapkan tinggal di asrama. Ya, kalau di Handayani ini jumlah gurunya 16, jumlah kepala sekolahnya 1. Ya, didukung dengan perangkat-perangkat tenaga kependidikan yang lain, mulai dari asrama, ya, terus kemudian pendamping, petugas kebersihan, ya, terus kemudian keamanan, tukang masak, dan petugas-petugas administrasi lainnya yang mendukung beroperasionalnya sekolah rakyat. untuk muridnya sendiri 75 ya Pak ya, betul ya Pak? Ini ada 75. Dan 3 rombel. eh, 1 rombel 25. untuk tingkat SMP betul? Betul, SMP. Oke. Tapi kalau misalkan tadi balik lagi sedikit ke yang Bapak jelaskan soal keseharian gitu ya Pak ya, berarti ini penegasannya nih, berarti bisa dibilang salah satu nilai-nilai yang ditekankan di sekolah rakyat itu kedisiplinan dan tanggung jawab tadi Pak. Ya, jadi satu, bagaimana kemudian kita tanamkan anak-anak itu ke depan menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang bertanggung jawab. Di mana-mana itu kalau menurut saya sukses itu salah satunya diawali dari kita disiplin. Kalau kita sudah tidak disiplin, maka kemudian sukses itu semakin menjauh dari diri kita. Oleh karena itu nanti anak-anak di sini juga kita tanamkan disiplin. Disiplin salah satunya adalah tepat waktu. Ya, oh aku sekolahnya jam 7. Ya, lalu persiapanku sebelum sekolah apa nih? Oh, mandi dulu. Ya, nyiapin seperangkat alat belajar aku. Ya, ganti baju dan sebagainya, dan kemudian kita sudah bisa menghitung untuk itu semua aku butuh waktu berapa menit ya, supaya kemudian waktu berarti apa ya? supaya kemudian jam 7 itu aku sebelum jam 7 aku udah masuk di sekolah, di ruang kelas gitu ya, seperti itu. Tapi mereka bisa pulang itu satu semester sekali kah, atau mungkin setiap berapa minggu sekali gitu Pak? Jadi kalau pulangnya nanti akan diatur ya sesuai dengan waktu belajar mereka. Tapi orang tua bisa datang sewaktu-waktu kalau kemudian kangen, kepingin ketemu anaknya. Boleh jenguk gitu ya Pak? Boleh jenguk sewaktu-waktu. Jam Iya, jenguk gitu Pak? tentunya nanti mungkin ada jam jenguk begitu. Tentunya ketika anak-anak ini tidak ada belajar dan tidak ada kegiatan. Ya, tapi sewaktu-waktu bisa dia datang ke sini. Yaitu nanti mungkin, oh sekarang ini waktunya longgar nih, waktu istirahat. Mungkin itu yang kemudian orang tua bisa nemui anak-anak. Di samping itu juga itu menjadi sarana kontrol bagi orang tua. Oh, anakku di sini baik-baik saja. Oh, anakku di sini sehat-sehat saja. Oh, tidak ada gangguan apapun terhadap anakku. Ini juga kami merasa senang sekali karena ini juga menjadi sarana kontrol bagi pelaksanaan sekolah rakyat di tempat kami. Ya. Kan ini 75 orang yang muridnya tersebar di wilayah Jakarta ya.
Nah, itu proses penjaringannya seperti apa, Pak? Bisa Jadi dijelaskan? kami membuka pengumuman, jadi bisa melalui media-media yang sudah kami siapkan. Ada di Instagram kami, ya, dan sebagainya itu sudah kita siapkan. Tapi yang paling kemudian kita apa namanya efektif itu kita datengin ke masing-masing rumah. Kenapa? Karena sekolah rakyat ini masih baru, di mana masyarakat masih belum paham betul tentang apa sih sekolah rakyat gitu. Maka kemudian tim kami datang ke sasaran untuk menjelaskan, untuk meyakinkan, untuk kemudian mengajak bahwasanya sekolah rakyat ini adalah sekolah yang di inisiasi gagasan Presiden Prabowo, adalah sekolah yang luar biasa untuk kemudian di dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan bagi warga-warga miskin. Karena yang boleh di sekolah rakyat ini itu adalah keluarga miskin. Kalau sekarang ini kita punya data, yaitu mereka yang berada di desil 1 itu ya. Desil miskin dan miskin ekstrim. Itu yang boleh sekolah di sini. Selebihnya tidak boleh sekolah ini, karena memang di latar belakangnya dibentuknya karena untuk mengakomodir saudara-saudara kita yang masuk ke dalam desil 1 tadi. Berarti bisa dibilang untuk menunjang itu alat-alat sekolah pun ditanggung oleh sekolah, Pak. Alat tulis, buku-buku gitu, Pak. Semuanya sekolah rakyat ini beroperasional ditanggung oleh negara. Jadi anak-anak di sini ini tidak mengeluarkan apapun sepeser pun uang, ya, semuanya gratis, mulai dari sepatu, kaos kaki, ya, baju sekolah, semuanya, baju tidur, dan semuanya disiapkan oleh negara. Ya, anak-anak tinggal datang ke sini, terus kemudian dengan disiplin tinggi mengikuti sekolah rakyat, sehingga kemudian mudah-mudahan mereka nanti bisa lulus dan bisa menjadi agen-agen perubahan untuk dirinya dan keluarganya, juga untuk bangsa dan negara. Kalau boleh jelasin sedikit, Pak, tadi kita sempat ngobrol soal ini kan gedung sementara ya, Pak, yang nanti akan serah terimakan gitu. Tadi Bapak juga bilang gedung barunya akan mulai beroperasi di bulan September ya, Pak, tadi. Itu bedanya apa sih, Pak, kalau gedung yang sekarang sama nanti gedung yang baru tuh apa sih yang bisa antisipasi gitu ya, Pak, ekspektasikan gitu. Jadi gedung baru itu baru dibangun ya, bukan baru beroperasi. Oke, baru Ya, dibangun baru itu bulan September. dibangun bulan September. Oke. Sekarang ini yang dipakai adalah gedung-gedung rintisan. Jadi seperti gedungnya miliknya Kementerian Sosial, gedungnya miliknya Kementerian Tenaga Kerja, gedungnya miliknya pemerintah daerah, yang bisa kita pakai untuk didirikannya sekolah rakyat rintisan ini kita buat. Dan sebelum mereka digunakan untuk ini, kita lakukan renovasi. PU merenovasi gedung-gedung tersebut. Ya, setelah itu kemudian nanti di bulan September pemerintah daerah yang sudah bekerja sama dengan kami itu menyiapkan lahan yang nantinya juga akan dibangun oleh PU. Jadi diperkirakan nanti September, dan diperkirakan nanti sebelum tahun ajaran baru yang akan datang itu dimulai, gedung itu udah selesai, sehingga gedung-gedung yang sekarang ini digunakan untuk sekolah rintisan itu anak-anaknya dipindah ke gedung yang baru. Ya, ekspektasi dari gedung yang baru tentunya sarana prasarananya sangat memadai, ya. Standar bangunan dan kelengkapannya itu sama dengan sekolah-sekolah unggulan. Ya, yang sekolah di situ adalah dari keluarga kurang mampu, atau kalau di dalam data itu dinamakan desil 1 tadi. Sekolah di Jakarta maksudnya? Kalau di Jakarta nanti di dekatnya di Margaguna, ya.